Halo para pecinta anggrek, kembali lagi dengan TSD Orchid Channel dengan saya Evan Mardianto. Kali ini kita akan bahas 5 hal yang harus diketahui dalam memilih anggrek yang mau dirawat. Nah, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Ikuti terus video ini, jangan di skip-skip karena di sini banyak informasi yang sangat berarti bagi Anda. Dan juga di akhir video nanti akan ada promo anggrek khusus yang sudah subscribe dan juga like video ini. Oke, kita mulai aja. Kenapa sih kok 5 hal yang harus diketahui ini harus kita mengerti ya? Karena mungkin dari para bapak atau ibu-ibu yang nonton video ini pernah mengalami merawat anggrek, tapi lalu tiba-tiba gagal merawat anggreknya. Mungkin salah satu faktornya adalah salah pilih anggrek. Jadi karena membeli lalu salah pilih anggrek, sehingga anggreknya mati lalu berpikiran bahwa anggrek itu susah untuk dirawat. Padahal kalau sudah sesuai dengan tempat yang dirawat, dengan hal-hal lain ini 5 yang akan saya sebutkan ini, itu kemungkinan untuk mati itu sangat kecil seperti itu. Jadi hal yang pertama yang harus diketahui agar dapat memilih anggrek yang dirawat ya, itu adalah lingkungan tempat rawat. Jadi kita harus mengetahui di mana kita akan merawat anggrek tersebut, itu di dataran rendah atau dataran tinggi, seperti itu. Jadi caranya gampang, tinggal cek aja di Google. Contohnya kalau kita di Kota Malang nih ya, Kota Malang, ketik aja berapa meter di atas permukaan laut Kota Malang gitu. Nanti akan kita ketahui bahwa di Kota Malang merupakan masuk dalam dataran rendah. Jadi kalau kita berlokasi di dataran rendah, jangan merawat anggrek yang habitatnya adalah dari dataran tinggi. Jelas itu akan bermasalah seperti itu. Contohnya seperti kalau di Malang ini kebanyakan dia kan dataran rendah, otomatis panas. Anggrek-anggrek yang kita rawat adalah kebanyakan yang umumnya kuat di daerah panas. Tapi meskipun gitu bisa kita akali. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya cara ngakalinya gimana kalau meskipun di dataran rendah bisa merawat anggrek dari dataran tinggi seperti itu. Nah, selain dari cek di Google untuk dataran rendah atau dataran tingginya, bisa juga cara gampangnya lihat di daerah sekitar Anda. Mungkin yang merawat anggrek itu anggrek apa yang dirawat gitu. Mohon maaf bagi ada iklan ya, ada bakso lewat ini. Oke, lanjut. Nah, contohnya dari tetangga-tetangga banyak yang bisa merawat anggrek dendrobium dan tumbuh subur hingga berbunga. Otomatis bapak ibu juga bisa merawat anggrek dendrobium di daerah situ, karena lingkungan sekitar berarti cocok untuk anggrek dendrobium. Seperti itu mudahnya. Oke, selanjutnya hal apa lagi yang harus diketahui untuk memilih anggrek yang dirawat, yaitu ukuran tempat. Ukuran tempat ini juga sangat berpengaruh. Contoh, halaman kita kecil, tapi kita mau rawat anggrek besar seperti Grammatophyllum speciosum, anggrek raksasa. Jelas ini sangat menghambat pertumbuhan dari anggrek tersebut. Kalau halaman kita kecil, lebih baiknya kita pilih anggrek mini atau anggrek medium. Contoh anggrek mini bisa seperti Apendicula elegans, anggrek-anggrek lainnya. Dan juga ada anggrek bulan mini seperti itu, anggrek dendrobium bunga bulat seperti itu. Nah, jadi sesuaikan dengan tempatnya, tempat di mana kita akan merawat anggrek tersebut. Selain itu juga potnya, jangan lupa kalau anggreknya besar, lebih disarankan potnya juga besar. Seperti itu. Lalu hal lain lagi apa yang perlu diperhatikan, yaitu adalah perawatannya. Karena tidak semua anggrek itu membutuhkan perawatan yang sama. Contoh seperti anggrek bulan ini, anggrek bulan dengan anggrek dendrobium itu jelas berbeda sekali perawatannya. Untuk tingkat kerumitan perawatannya pun juga berbeda. Anggrek bulan lebih, kalau bagi saya lebih susah untuk dirawat daripada anggrek dendro.
Kalau anggrek bulan sudah ngedrop, sudah stres, untuk kembalikan segar kembali itu agak susah. Tapi kalau anggrek Dendrobium, dia mungkin agak stres di satu batang, tapi tumbuh beranak dengan baik, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, apa yang mempengaruhi dalam memilih anggrek untuk dirawat, yaitu warna dan bentuk bunganya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, salah satu faktor kita memilih untuk merawat anggrek adalah untuk menikmati bunganya. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu memilih anggrek itu dilihat dari bunga dan bentuk bunganya, warna bunganya. Jadi kalau Bapak Ibu sukanya warna kuning, pilihlah anggrek yang berbunga warna kuning. Kalau Bapak Ibu suka bunganya yang besar-besar, pilihlah anggrek yang berbunga besar. Contohnya seperti apa? Contoh seperti anggrek Vanda, itu bunganya besar. Cattleya, bunga besar. Ada juga anggrek bulan yang ukurannya bunga besar. Tapi kalau maunya yang berbunga banyak, itu bisa pilih di anggrek Dendrobium seperti itu. Kalau mau yang unik, banyak anggrek-anggrek yang juga bisa beraroma wangi ketika berbunga. Contohnya seperti Anosmum gigantea, seperti itu. Nah, mungkin di kamera tidak terlihat ya, tapi di sini lagi berbunga anggrek Dendrobium anosmum. Nah, oke, selanjutnya adalah hal yang perlu diketahui dalam memilih anggrek yang dirawat itu dari segi harga. Kenapa segi harga? Karena gini, kita harus membeli anggrek sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kemampuan kita nanti mampunya hanya sekelas dendro hybrid, tapi kita belinya anggrek yang kolektor. Itu justru akan menghambat dari perawatan kita seperti itu. Karena umumnya anggrek-anggrek yang mahal itu biasanya anggrek kolektor, itu tingkat perawatannya juga agak lebih susah. Selain itu, kalau jenengan mau beli anggrek yang murah, itu bisa dari bibit. Nah, dari seedling seperti ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini itu anggrek dendro seedling. Itu harganya lebih murah daripada yang dendro remaja. Nanti seperti itu juga antara dendro remaja dengan yang dewasa. Nanti dewasa dengan yang berbunga juga berbeda harganya. Jadi saran saya, belilah anggrek sesuai dengan budget Anda. Jadi kalau seumpama budget Anda agak minim dan untuk pemula, saya lebih sarankan untuk di bibit karena ini agak murah. Dan lagi kalau seumpama kita masih pemula, otomatis mungkin ada resiko mati mungkin agak lebih besar daripada yang sudah biasa merawat anggrek. Nah, tapi kalau mau yang agak bandel, itu lebih saya sarankan ke yang dewasa. Dewasa belum berbunga ya. Karena kalau sudah usia dewasa itu potensi atau risiko mati lebih kecil, karena dia sudah lebih dapat bertahan hidup seperti itu. Oke, selanjutnya ini masuk ke sesi promo anggrek. Jadi promo ini saya khususkan untuk bagi yang sudah subscribe channel TSD Orchid ataupun like. Jadi nanti silakan jenengan screenshot bukti bahwa jenengan sudah subscribe dan like video ini dengan dikirim ke nomor admin di 089 90 42 6496. Nanti saya akan cantumkan di nomornya juga di deskripsi ya, deskripsi video. Nah, di sini ada dua anggrek, seedling anggrek Phalaenopsis gigantea ya, Phalaenopsis gigantea. Ini anggrek spesies, Nah, kalau ini usianya bibit tapi sudah rawatan lama dengan media tanam moss hitam dan pakis. Nah, bagi yang sudah memenuhi syarat bisa menebus
anggrek ini hanya dengan 50.000 saja. Bayangin, anggrek bulan gigantea atau anggrek bulan raksasa spesies harga 50.000 aja. Kalau besar pasti mahal sekali, bisa jutaan. Bisa dicek di online shop ya. Jadi bagi kalian yang sudah subscribe dan like video ini, bisa WA ke nomor admin untuk order anggrek bulan gigantea ini seharga 50.000 aja. Cuma ada 2 plan ya, jadi siapa cepat dia dapat ya. Nah, jangan lupa juga untuk ikuti terus channel TSD Orchid, karena subscribe juga gratis, sekaligus untuk mendukung kami untuk membuat video-video yang semakin bermanfaat ke depannya, sehingga banyak membantu para penganggrek-penganggrek di Indonesia ini. Sekian video dari saya. Terima kasih.